Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kembali nama saya Wira. Eh, Minggu lalu kita udah bahas tentang recurrent neural network gitu ya. Apa itu recurrent neural network? Ternyata cuman neural network tapi diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang. Dan yang dimaksud ulang-ulang bukan berarti kayak kita beneran diulang-ulang, tapi ada variabel yang kita passing ke masa depan gitu ya, yang kita sebut konteks atau ingatan ya, memori gitu. Sehingga kalau diilustrasikan, biasanya neural network itu cuma input ke hidden layer ke output 2 3 2 gitu ya. Tapi sekarang 2 3 2 juga, cuman ketika kita sudah ada informasi hidden di 2018, itu akan dibawa ke masa depan, oke, dipakai menjadi ini hidden 2018 ditambah dengan input kita kombinasi linear untuk menghasilkan hidden ke 2019 gitu ya di time step selanjutnya. Ini walaupun tetap 2 3 1 gitu ya, 2 3 1 gitu. Tapi nanti code di PyTorch yang otomatis akan membawa ini ke menjadi informasi atau fitur di masa depan ya, sehingga ilustrasinya jadi yang seperti ini kemarin. Oke. Ini kuning-kuning itu adalah inputnya, ini adalah X1, X2, X1, X2, X1, X2, berarti dua fitur ya, 2 3 1 gitu. Jadi kayak gini, 2 3 1 gitu ya. 2 3 1, tapi di time step kedua di yang 2019 ini itu gabungan antara hijau yang sebelumnya sama kuning yang sekarang, kombinasi linear menghasilkan memori yang baru gitu ya, dan memori yang baru itu nanti dilanjutin ke kanan. Ternyata recurrent neural network cara kerjanya seperti itu. Terus kemarin kita ada bahas ya, ada varian-variannya. Ternyata ada juga yang namanya LSTM dan GRU. LSTM dan GRU itu untuk supaya menghindari vanishing gradient atau diminishing gradient. Idenya apa? Ternyata memanfaatkan, kalau LSTM ya, memanfaatkan dua memori, dua ingatan. Ingatan jangka pendek sama ingatan jangka panjang gitu. Oke. Jadi memanfaatkan dua konteks sekaligus gitu. Ternyata ini jadi seperti ada efek skip connection gitu ya, sehingga dia berhasil mengurangi atau mungkin menghilangkan vanishing gradient itu. Kita bisa lihat secara formula matematiknya, ingatan yang long term ini dia cuman ketemu sama ini forget factor gitu ya. Kalau tidak di forget dikali 1, yaudah dia akan tembus, dilanjutin lagi gitu. Sehingga informasinya seakan-akan tidak hilang. Begitu pula dengan GRU juga ada yang seperti itu, makanya mereka bisa melawan vanishing gradient. Konsep terakhir yang Wira bahas adalah konsep bidirectional gitu. Ternyata sekarang bukan arsitekturnya, tapi inputnya yang kita modifikasi gitu ya. Inputnya itu kalau misalnya awalnya belajar machine learning, sekarang yang learning mesin belajar pun kita jadiin input gitu. Jadi ada dua input, nanti outputnya jadi 2 kali lipat lebih banyak gitu. Ini ilustrasi Wira, setelah Wira pikir-pikir agak jelek gitu ya. Wira coba melihat ilustrasi di Google, banyak yang lebih bagus gitu. Jadi bidirectional gitu. Coba kita lihat bareng. Oops. Nah, kira-kira jadinya kayak gini mungkin ya kalau lebih enak dilihatnya gitu. Jadi kita ada kayak dua traffic ya, kayak jalan raya gitu. Ada yang jalannya ke kanan, ada yang jalannya ke kiri gitu. Nah ini inputnya masukin kedua-duanya, ke yang sini dan ke yang sini gitu. Ya seakan-akan seperti yang tadi Wira cerita ya. Wira belajar machine learning. Ya udah, bagi yang ini tuh konteksnya adalah Wira belajar machine learning. Tapi bagi yang atas ini konteksnya jadi kebalik ya. Learning mesin belajar Wira gitu, oke? Nah, baru nanti output keduanya akan digabungin gitu. Oke, output keduanya digabungin, makanya jadi 2 kali lipat. Baru ya udah 2 kali lipatnya itu cuman di gambar ininya ya. Di bagian sininya. Ininya jadi ada 2 kali lipat lebih banyak. Ya udah kalau mau prediksi ngapain? Tinggal fully connected lagi ya. Selalu seperti itu, kombinasi linear gitu. Makanya dia tulis di sini nih, fully connected. Kebetulan kalau klasifikasi ya softmax gitu ya, softmax. Kalau kita time series ya tinggal regresi gitu ya. Oke,
paling itu aja untuk sedikit review ya. Sorry banget ternyata Mas Nino kemarin bilang rekaman Wira ada yang corrupted gitu di bagian Wira jelasin RNN ini. Jadi mungkin nanti Wira rekam ulang saja gitu. Untuk sekarang kita lanjut materinya. Wira tadi ada kirimin file ini ya, tuning exercise gitu. Jadi ini kuis, kuis untuk teman-teman coba nih. Wira udah siapin datanya itu adalah ada damped sine. Damped sine itu apa? Jadi sine itu adalah sinus. Sinus itu kayak gini ya, gelombang. Tapi kalau damped itu yang kayak gini, sinus tapi perlahan melemah. Nah, gitu ya. Ini namanya damped sine gitu. Terus ada juga data saham. Ini Wira pakai data IHSG gitu. Kita tes aja, ini cuma untuk latihan ya. Walaupun kemarin Wira udah kasih pendapat Wira tentang forecasting saham gitu dan time series secara umum gitu ya. Apa masalahnya itu Wira udah bahas kemarin. Silakan coba teman-teman di sini atur saja sequence length-nya harusnya berapa. Bet size-nya terserah teman-teman di sini. Ingat waktu itu Wira udah kasih tipsnya ya. Kalau di RNN itu datanya itu disusun menjadi NSF gitu. Datanya itu disusun menjadi NSF. Jadi harus agak hati-hati nentuin sequence length sama bet size-nya ya. Karena mula-mula time series itu adalah satu data doang tapi panjang ke kanan gitu ya. Satu data tapi malah panjang ke kanan. Let's say ada 10.000 data gitu. Oke. Dan ini kita mau jadiin persegi kayak gini. Dimana ukurannya adalah N kali S kali jumlah fiturnya gitu ya. Gitu. Nah, itu yang harus teman-teman di sini hati-hati. Kalau sequence-nya terlalu gede, nanti jumlah N-nya malah kekecilan gitu ya. Nah, itu yang coba ini sebagai latihan gitu, menentukan sequence length yang oke dan bet size-nya berapa. Gitu. Bet size itu bukan N ya. Bet size itu bet size yang biasa. Per berapa kita mau training mini batch. Hidden size-nya juga nentuin. Tentu udah tahu ya hidden size itu cuma hidden layer gitu, berarti pangkat 2 kalau untuk mau nebak awalnya gitu. Number of layer silakan tentuin, drop out juga, apakah mau pakai bidirectional atau enggak, sama terakhir cell type-nya. Mau pakai RNN kah? Atau GRU? Atau LSTM gitu ya, LSTM. Nah, ini teman-teman silakan isi sendiri. Coba aja dulu nanti running analisa gitu apa yang perlu diedit gitu ya. Sama ini ada learning rate gitu. Untuk code di bagian bawah sini nggak usah diedit lagi, ini code persis kemarin gitu ya, persis. Wira cuma ngebungkus gitu. Bungkusnya gimana Wir? Nah ini kalau diperhatikan kelasnya di sini bedanya di mana? Bedanya itu cuma ada ini, minta cell type, terus dia ngecek. Kalau misalnya RNN berarti nn.rnn, LSTM nn.lstm, GRU nn.gru. Saya code yang kayak kemarin. Oh, ini ada bidirectional, ya udah hidden size-nya kali 2 gitu ya. Oke, jadi itu silakan coba ya, samain aja dulu, kita sama-sama ngerjain yang damped sine. Wira kasih waktu selama 5 menit atau mau berapa? Ya boleh 5 menit dulu deh. Silakan ya teman-teman, ini quiz dicoba dulu. Oke, waktunya habis ya. Gimana? Ada yang berhasil untuk prediksi yang damped sine yang pertama? Nggak ada. Halo, ya. Masih training, Pak Wira. Hah? Masih training kok bisa lama banget? Enggak, baru start. Oh, oke. Kalau Wira, oke. Sip, nggak apa-apa, sambil nyoba, Wira juga ikut nyoba ya. Nah, kalau yang mungkin masih stuck, berarti itu ya belum familiar, belum biasa untuk nentuin angka-angka ini. Makanya sengaja ini Wira siapin tuning exercise ini gitu. Oke, soalnya ya itu, RNN itu agak beda ya sama sebelum-sebelumnya. Mungkin minggu lalu udah belajar kayak, ini kok lain banget sama yang selama ini kita pelajari gitu.
Oke, karena ini ada faktor baru yang namanya sequence ya. Ternyata datanya masuknya itu berbaris gitu, nggak sendirian, sequence. Oke, sequence length gitu. Mungkin Wira akan ambil, let's say 5 data barengan sebagai sequence gitu. Oke, batch size standar aja 32, 64, 32 contohnya. Input dan output size-nya 1, karena ini cuma satu variabel gitu ya, belum multivariat. Hidden size-nya mungkin Wira pakai 64, 128, contoh 128 pangkat 2 ya. 2 layer atau 3, silakan Wira pakai dropout. Bidirectionalnya mungkin Wira pakai sama cell type-nya mungkin pakai GRU. Learning rate bebas ya. Standarnya sih 0,001, kalau mau agak kecil 0, setengahnya ya 0,0005. Wira coba pakai standar dulu. Udah, tinggal di run. Yang pertama yang harus dianalisa itu ininya ya. Gitu. NSF-nya gitu. S-nya tadi Wira nentuin 5 sehingga N-nya ada 387 data. Batch size Wira tadi 32, berarti ini sekitar nih 13 step. Oke, bolehlah gitu. Jangan batch size 64 atau 128 ya, karena ini nanti mungkin cuma 3 step jadinya. Nah, itu trainingnya backprop-nya terlalu sedikit, itu agak ngeri ya, agak bahaya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke. Ini training. Oh, ini masih ada meleset di bagian depan gitu. Ini testing. Dan ini kalau pakai yang prediction ya, forecasting ya meleset gitu, lurus doang gitu. Tapi ini sebenarnya 1-2 data ininya lumayan lah ya. Nggak tahu lumayan atau enggak gitu. Oke, itu contohnya dari Wira gitu. Tetap ada miss karena ini ya, fitur kita tetap belum make sense. Kita hanya memakai harga atau nilai data-data kemarin untuk memprediksi masa depan gitu. Itu sebenarnya nggak make sense fiturnya. Itu akan make sense di kasus tertentu, dan itu yang namanya kemarin Wira cerita auto regresi ya, regresi terhadap diri sendiri gitu. Yang pertama harus dicek itu auto korelasinya, korelasi terhadap diri sendiri di masa lalu gitu. Oke, kalau memang ada korelasinya berarti betul kita bisa memanfaatkan harga kemarin atau nilai kemarin untuk memprediksi masa depan gitu. Tapi kalau yang autokorelasinya sebenarnya ya kecil, ya udah nggak bisa dimanfaatkan. Kita harus manfaatkan fitur yang make sense, fitur yang ada polanya gitu. Dan nanti itu materi selanjutnya kita sama-sama lihat ya. Oke, ini untuk yang damped sign ya Wira nggak gitu bagus, mungkin bisa nambahin hidden size-nya maybe atau layernya. Dropout-nya mungkin Wira 0. Tes. Gitu. Oke, masih running punya Wira. Oke, udah kena early stop 4, satu lagi, set, oke. Kita lihat hasil prediksinya setelah Wira ganti. Oke, lumayan, sekarang ini udah agak atas, tapi ini kayaknya agak jelek sebenarnya, nggak gitu bagus. Ya udah. Maybe Wira pakai lebih jangka panjang mungkin ya. 14 maybe. 14, batch size kayaknya 32 aja. Ini Wira gedein 256, coba number of layer 2. Biasanya itu yang Wira lihat ya. Kalau cuma time series biasa, number of layers yang gede malah itu agak jadi jelek gitu ya. Tapi itu again tergantung data ya, nggak ada jaminan. Bidirectionalnya Wira matiin aja, pakai LSTM coba. Terus Wira mungkin learning rate-nya agak kecil. Oke, coba. Jadi itu ya, sambil Wira udah nyoba 3 kali, teman-teman at least ada nyoba 1 kali jalan, coba lihat hasilnya ya, gimana, oke atau enggak.
Oke, kena early stop. Sebenarnya ini terlalu dikit epoch ya, cuman 12 epoch. Ah iya kan, ketahuan nih kalau terlalu dikit pasti masih jelek kayak gini nih. Oh, keren nih. Prediksinya naik turun gitu. Oke, apa yang salah? Mungkin Mira tambahin drop out. Tes lagi. Itu ya, kalau memang fiturnya nggak bermakna, cari patternnya pun susah mesinnya. Jadi lebih nggak salah. Dan kita tahu sebenarnya itu prediksinya masih salah gitu ya. Walaupun kadang nanti bisa lumayan oke, tapi sebenarnya itu dari fiturnya memang nggak tahu, nggak ada polanya gitu ya. Oke. Wah, tetap kayaknya apa kegedean gitu ya. LSTM mungkin, Mira GRU aja lah. Hal yang menarik mungkin mau nyoba sequence length-nya itu cuman satu. Oh, kalau sequence length satu itu artinya apa gitu ya? Artinya itu berarti memorinya nggak dibawa ke depan gitu. Itu kayak neural network biasa gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu. Kecuali kalau misalnya pakai yang truncated dan lain-lain tuh mungkin akan beda gitu. Jadi mungkin Wira coba yang sequence length-nya itu panjang ke kanan mungkin. Enggak deh, coba lebih kecil dulu. Oke, gimana? Yang lain udah pada nyobain hasilnya, ada yang oke nggak? Nah, ini kayaknya oke nih. Akhirnya dapat nih. Berarti sequence length-nya kecil di kasus ini ya. Oh, ini karena sequence length Wira dikit, harusnya batch size-nya Wira agak gede ya, kalau nggak runningnya agak lama gini. Oke, ini kayak pertanda oke nih nanti prediksinya. Tapi forecasting masa depannya, nah itu yang menurut Wira harusnya tetap jelek gitu. Kita coba lihat. Kalau data for prediction, ya itu pasti udah oke. Ini dari loss-nya aja udah kecil gitu ya, errornya udah sekecil ini. Itu pasti udah nempel sama data gitu. Tapi kalau prediction, forecasting, nah ini kayaknya overfit nanti. Oke, satu lagi early stop. Set. Oke, kena. Kita coba lihat. Nah, itu ya. Jadi lebih bagus hasilnya. Tapi kalau forecasting, ya lumayan. Gitu ya. Lompat ke atas gitu. Oke deh. Wira asumsikan teman-teman udah nyobain ya. Sekarang coba nyobain yang harga saham gitu. Jadi yang suka dipakai di artikel gitu ya. Forecasting harga saham pakai mesin learning gitu. Tapi coba aja kita tes. Oke, ini loss-nya sih udah lumayan kecil ya. Apa kita beneran bisa prediksi harga saham gitu ya? Ini loss-nya udah lumayan kecil nih, mantap nih. Langsung kaya gitu. Oke, masih turun gitu ya. Oh, menarik. Errornya kalau zigzag masih ingat nggak masalahnya apa? Kalau errornya zigzag, itu masalah learning rate harusnya ya. Learning rate, itu learning rate-nya perlu dikecilin gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik. Kita bisa fine tuning pakai learning rate yang lebih kecil gitu. Atau kita lihat dulu hasilnya. Oh ini soalnya loss-nya itu menarik ya, ada pattern kayak gitu. Atau mungkin bisa kita tambahin dropout sedikit, maybe gitu. Soalnya ini jadi cantik gitu ya.
Oke, ini lossnya masih turun terus. Yang teman-teman lain gimana nih? Teman-teman lain, nah hasilnya gimana? Kupunya tadi yang itu bagus sih kak. Oh, yang apa? Dempit sign. Sabar nih, tadi ku SS. Wih, mantap di screenshot. Di chat bisa dikirim foto nggak sih? Eh, kiri kayaknya, kiri bawah. Oh, nggak bisa. Kirim ke WhatsApp paling. Kenapa kan tadi kak keputus? Ya, kirim ke WhatsApp coba. Hmm, Udah nggak bisa share screen ya? Wah. Ini menarik sekali nih lossnya ya. Turun tapi meledak zigzag gini gitu. Apa maknanya ini? Nggak tahu, kita coba lihat ya. Nanti mungkin akan lebih paham apa yang terjadi nih, kenapa kayak gini nih. Oh, atau mungkin bed size Wira kekecilan gitu ya. Jadi gradiennya terlalu wild gitu bisa juga. Jadi bed size-nya bisa digedein dikit. Oke, Febrian ada share di WhatsApp ya? Iya. Oke, coba lihat dulu ya. Tadi segmennya 5, bed size-nya 32, 5. hidden-nya 64, Oh, 64. 6 layernya 2, dropout-nya 0,2. Cell Oke. type-nya RNN, bidirectional retro. Oh, oke. Lumayan tuh hasilnya bagus ya. Bagus. Wah, ini yang saham trainingnya agak lama. Oke, masih turun terus. Mas Wira, kita tunggu aja. Teman-teman lain mungkin juga sambil nunggu trainingnya ya. Ini Wira udah penasaran nih sama loss yang zig kayak gini, lucu. Kalau trainingnya bagus, tesnya jelek. Tesnya bagus, trainingnya jelek gitu ya. Oke, punya Wira udah selesai. Jadi 69 epoch ya. Lossnya lompat-lompat seperti ini. Dan kalau kita lihat lumayan ya ini prediksinya gitu, patternnya mungkin diikuti gitu ya. Oke, ini di train. Kalau misalnya di tes berarti yang nggak pernah dilihat ya, bener-bener nggak pernah dilihat. Ini juga lumayan. Tapi kalau kita forecasting gitu ya, prediction for prediction, hasilnya seperti ini gitu. Ini nggak tahu lumayan kebetulan atau memang kita bisa prediksi harga saham gitu ya. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Oke deh. Jadi itu ya latihan-latihan untuk nentuin angkanya ini gitu, supaya dapat sense di RNN itu biasa angkanya berapa gitu. Oke. Karena ujung-ujungnya nanti balik ke sense. Kalau nggak mau sense berarti ya udah pakai grid search atau apa gitu, boleh. Tapi ya runningnya jadi berat, running terus gitu. Oke, sampai sini dulu mengenai tuning exercise ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Wira rasa udah cukup ya untuk tuning exercise-nya. Jadi silakan